Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Saya doakan kita selalu diberi kesehatan, kelancaran dalam segala aktivitas, apapun aktivitasnya itu. Nah, ini adalah kabar bawang daun yang kita tanam beberapa hari sebelumnya. Ini kondisi bawang sisa. Nah, sudah mulai terlihat ada perubahan di mana sudah mulai tumbuh dan beregenerasi baik daun maupun akar. Nah, ini yang terakhir kali kita tanam, yang bibit bawang daunnya sudah menguning, yang kita biarkan di teras karena terkendala kondisi waktu. Nah, di sekitar perakaran sudah terlihat banyak gulma mulai tumbuh, jenisnya gulma berdaun lebar. Dan alhamdulillah bawang daunnya tuh sehat. Batangnya tidak kurang suatu apapun. Ini yang terakhir. Ini kondisi cabenya karena ini kita tanam di halaman rumah. Nah, kondisinya seperti ini. Kita akan membandingkan di lahan yang kedua dan yang pertama. Ini lahannya di halaman rumah. Tuh. Nah, ini lahan yang kedua. Pada dasarnya hampir sama. Tapi di sini sudah saya tanami tumbuhan kapolaga. Nah, kondisinya hampir sama. Sekali lagi saya tegaskan, karena hanya terpaut 2 hari dari lahan yang kedua ke lahan yang ketiga yang di halaman rumah. Di sini terlihat juga sudah mulai beregenerasi dari mulai daun yang mulai mengeras tuh, tumbuh, dan sudah mulai berdiri si bawang daun yang kita tanam. Untuk gulmanya di sini juga sudah mulai bertumbuhan gulma berdaun lebar. Nah, kurang lebih usianya 1 minggu dari setelah kita tanam. Di sini juga saya menanam kapol dengan diameter jarak saya beri 1 meter ke 1 meter. Tuh. Nantinya akan seperti apa saya juga belum tahu. Karena saya hanya ingin mencoba sesuatu yang baru. Kenapa saya tunjukkan? Saya hanya ingin sekedar berbagi informasi tentang sistem berbudidaya dan cara bercocok tanam ala Simple Farm. Di sini tanah kondisi terlihat kering, tentu saja karena sekarang masih musim kemarau. 1-2 kali ada hujan, 1 minggu kemarau. Nah, di sini belum saya lakukan perlakuan apapun, baik pemberian NPK, urea, penyiraman, pemberian herbisida dan lain sebagainya. Nah, di sini titik awalnya. Ini mengapa saya tunjukkan. Tapi sebelum itu kita lihat dulu lahan yang ketiga. Yang pertama. Nah, kondisinya kurang lebih seperti inilah. Engkol HD iki bercandi gemuk. Nah, teman-teman, ini kubis belum dikasih pupuk apapun, baik pupuk kandang maupun pupuk NPK. Tapi baru selesai diaplikasikan herbisida berjenis paraquat. Tapi dalam parit-paritannya hasilnya nih. Kita lanjut menuju ke lahan. Tuh, lahannya masih di sana. Lahan yang pertama yang akan kita fokuskan untuk skala produksi sayur.
masih proses pengolahan lahan. Situasi terkini dan kondisi di mana saya bertani atau tempat di mana saya bertani atau berkebun. Oke, kita mampir dulu ke sini. Sekedar informasi, ini adalah lahan di mana kita dulu menerapkan sistem operasional standar prosedur pada budidaya bawang daun. Sekaligus saya minta maaf karena tidak selesai, karena terkendala suatu hal yang tidak mungkin saya sebutkan. Nah, baru seperti ini kondisinya. Baru 90% selesai proses pengolahan lahan, di mana saya memberi pola atau garitan 80 cm. Nah, ini jenis pupuk kandang yang saya akan berikan. Kita buka untuk sedikit menunjukkan jenis pupuk yang biasa saya pakai. Nah, untuk jenisnya saya memakai pupuk kandang berjenis Postal Super. Nah, rencananya dari jumlah luas total lahan 700 meter ini, jumlah luas total lahan ya, saya kasih 60-70 karung untuk pupuk kandang. Sudah saya berikan kapur pertanian sebelum masa pengolahan lahan. Saya juga masih menabung dan memikirkan bagaimana caranya saya mendapatkan SP36 dan insektisida nematisida tabur, supaya bisa kita aplikasikan berbarengan. Namun jika kita tidak mendapatkan, itu bisa dilakukan terakhir atau pas waktu pengolahan lahan. Kedua, penggemuran ulang atau masa pemeliharaan lahan lah. Nah, tapi bukan itu tujuan kita kali ini hanya sebagai mampir saja. Rencananya besok kita akan menyelesaikan pekerjaan di sini besok, karena sekarang masih terkendala waktu dan lain hal. Lanjut kita ke tempat yang paling utama, tempat dimana kita berbudidaya bawang. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai di lahan yang pertama, sekaligus lahan yang akan kita fokuskan untuk skala produksi atau fokus pada pemeliharaan sayur. Nah, jenis tanahnya dari ketiga, yang kedua sampai yang saat ini berbeda, kondisinya juga berbeda. Nah, di mana di lahan yang pertama ini kondisinya seperti ini. Tuh, gulma tidak begitu terlihat signifikan pertumbuhannya. Adapun pertumbuhan bawang daunnya, jika dilihat sekilas dari kondisi daun bawang tersebut, cenderung kurang nitrogen karena hitam pucat. Nah, di sini kita bisa menentukan sekilas jenis pupuk NPK apa dan bagaimana cara mengaplikasikannya. Nah, ini baru sekilas. Kita lihat dulu semua tanaman dan kondisi. Kering karena masih belum terairi sama sekali atau dilakukan penyiraman atau pengolahan lah, belum sama sekali. Nah, tapi kondisinya ini jauh sudah lebih sempurna untuk pertumbuhan karena usianya lebih dari 1 minggu, kurang lebih 9 hari lah, 10 hari kurang, karena terpaut 2 hari dari yang lahan pertama ini ke lahan yang kedua plus yang terakhir.
harusnya ini sudah mulai dilakukan penyiraman terlebih dahulu untuk tindak lanjutnya. Nah, kita lihat. Kita maju naik ke atas, sama saja gulma dan pertumbuhannya tidak begitu jauh, hanya saja terdapat rumput teki. Beda dengan lahan yang kedua dan yang ketiga. Adapun jika terdapat gulma berdaun lebar, situasi dan kondisinya sudah seperti ini, jauh lebih besar. Dan kemungkinan besar saya akan mengaplikasikan herbisida selektif di semua bawang daun yang saya budidayakan atau saya tanam. Seperti yang saya katakan di lahan yang kedua, saya hanya ingin berbagi tentang situasi apa yang akan kita lakukan setelah kita tanam di budidaya bawang daun setelah kita tanam. Nah, sebelum kita melakukan, kita harus mengontrol terlebih dahulu tentang tindak lanjut apa yang akan kita lakukan. Dari semua lahan, terutama lahan yang kita fokuskan untuk sayur, produksi sayur, skala sayur atau apapun itu. Nah, kita bisa menyimpulkan tentang jenis herbisida yang kita pakai, terutama pupuk NPK apa dan jenisnya seperti apa yang akan kita pakai. Namun saya secara pribadi lebih condong ke dua hal. Yang pertama, urea. Itu dimaksudkan untuk menghijaukan dan membuat struktur jaringan yang baru pada budidaya bawang daun yang saya tanam. Karena alhamdulillah akarnya setelah saya kontrol, awasi dan cermati itu sehat. Namun bukan berarti saya tidak punya alternatif. Alternatifnya yaitu adalah SP36. Karena pada dasarnya seperti video yang terakhir itu, dari 3 lahan tersebut yang 2 belum saya kasih pupuk kandang. Jadi saya masih berpikir antara urea dan SP36. Kemungkinannya cuma 2, urea dan SP36. Sementara untuk SP36 sendiri, saya memaksudkan untuk melebatkan si akar tanaman bawang daun yang saya tanam. Karena nantinya kalau sudah lebat, kita akan bebas melakukan apapun tindakan yang akan kita lakukan. Seperti dalam konteks memberi pupuk kandang, pupuk NPK susulan, dan lain sebagainya. Karena kalau akarnya sehat, apapun makanan yang kita berikan itu akan diserap sempurna. Nah, sedangkan kalau urea tadi itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi, di mana sekarang itu belum turun hujan selama 1 minggu kurang lebih, padahal mendung ada. Pastinya karena sekarang masih memasuki musim kemarau, belum masuk pada musim hujan, kurang lebihnya seperti itu. Adapun jenis herbisida itu bisa dilihat situasi, dan kenapa saya tidak melakukannya sebelum tanam, karena terlalu ribet menurut saya dan terlalu beresiko. Jadi saya biasa melakukan pengaplikasian herbisida tersebut setelah tanam sambil berjalan. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Sampai jumpa di lain waktu, di lain video. Semoga selalu ada hal dan nilai positif dari setiap video yang saya upload. Amin.